Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i. Selamat datang untuk rekan-rekan semua dari pelopor profesional mandiri Samarinda dalam pelatihan ternak sapi dan pengolahan limbah pada Dinas Tanaman dan Hortikultura Peternakan Kabupaten Kutai Timur. PPM Samarinda melakukan kegiatan PKL terutama pada sapi potong di PT Agri Satwa Fajar Utama Barokah Malang terkait tentang pertama jenis sapi potong, kemudian metode perkandangan, ikat atau lepas, kemudian metode pemeliharaan dan penggemukan sapi ternak. Untuk Agri Satwa sendiri kita berdiri mulai tahun 1999, Pak. Terus kemudian 2019 kita sempat tutup ya sampai tahun akhir 2021. Kemudian kita akhir 2021 dibeli sama owner kita yang baru, Abah Haji Sulaiman. Terus kita isi lagi sampai saat ini. Sistem pengemukannya intensif, jadi kita kandangkan, Pak. Ini memakai konsentrat sama hijauan. Hijauannya kita di sini memakai tepung jagung. Kita di sini kemungkinannya sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi untuk Brahman sendiri 3 bulan udah bisa panen. Kalau untuk lokal biasanya yaitu di 3 sampai 4 bulan. Jadi kita coba di 13 sampai 14, tapi performanya kurang bagus. Masalahnya kan dia kan dilepas, jadi di energinya itu banyak terbuang. Iya, itu. Sistem kandangnya tadi kan kandang kluni, Pak. Iya. Satu lepasan itu berapa jumlahnya? Kita di sini kita isi 25 sampai 30, Pak. Oh ya. Performan terutama ADG ya, kita tolak ukurnya ADG di pengukuran itu cuma 1,2. Dengan kita turunkan ini ADG-nya itu bisa 16 sampai 18, bahkan bisa 2. Bakalannya itu masuk di sini tuh kisaran 350. Nanti di 3 bulan itu biasanya itu di 500. Jadi kita gimana caranya mendapatkan AGD bagus, kemudian kualitas karkas atau rendemen yang dihasilkan juga bagus juga. Masalahnya kan kita kan di sini kan konsepnya tidak pengembukan aja, tapi kita jual. Jadi hubungannya nanti sama dijagal juga ya, atau pembelinya itu, Pak. Pemberian ekorannya rata-rata di 9 sampai 10 kilo. Nah itu. Berarti kan kalau 45 kali iya. 10 kilo berarti sudah 45.000 ya? Iya, sekitar segitu. Kan iya sehari. Makanya kan di pengemukan kan profitnya nanti kan yang diambil kan ada 2, selain di pengemukan sama di margin penjualan sama pembelian. Iya. Jadi misalnya kita beli 50.000, nanti jualnya 51, kita untung 1.000 plus ADG. Tapi untuk kalau itu hitungannya ikut dolar kan nggak tahu naik turun. Nah, bisa nanti jualnya di 49 juga bisa. Tapi masih insya Allah masih tetap untung, tergantung ADG-nya itu tadi. Kalau ADG 1,4, 1,5 ya masih itu. Jadi dari pertambahan berat badannya ekor itu yang harus diperhatikan, karena dari Bapak tadi itu pun kalau 25 ekor per lokasi atau per blok itu juga harus dilihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Iya, iya. Nanti kalau menang ada kompetisi. Nah, itu. Nah, iya. Itulah ilmu manajemen yang tidak dari sekolah ya itu. Itu nanti ya target itu kita nggak masuk kalau gitu. Makanya kan kita kan di sini kan ada beberapa jenis, ada jenis bull, steer. Kita di sini pemberiannya tidak dicombor, Bu, ya, tapi kita pemberiannya kering ya, kering. Jadi kita kasih konsentrat kering, terus kita tambah hijauan. Untuk tempat minumnya sendiri karena tidak kita combor. Minumnya selalu. Iya, sendiri. Hijauannya tadi, Pak, hijauannya itu dicoper itu dari pucuknya tebu atau dari kebun atau dari rumput. Kita pakai tebun, Pak, jadi tebun jagung ya umur 60 sampai 70 itu lah, yang istilahnya kalau kita buat dadar itu loh, yang enak dimakan, yaitu kesukaan sapi itu, yaitu sama saya. Ya itu. Kalau nanti terlalu tua percuma, kita cuma ngasih serat, terus keluarnya ya nggak dicerna tadi ya. Makanya kan kita kasih yang segitu, dicoper kita kasihkan hijauannya, tepung jagung.
Monggo. Penanganan kesehatan Ah. dan visual. Kesehatan. Kalau kesehatan sini biasanya kan kalau sapi potong rata-rata biasanya pernafasan, Bu, biasanya rata-rata, terus kembung, terus biasanya kalau saat ini masih ada itu yang kita takuti sama-sama itu PMK sama LSD, terutama PMK itu kalau itu belum bilang. ya kalau kena itu nanti kan dia rekondisi 1 bulan, nanti pas gemuk full lagi, walaupun segemuk apapun dia ADG-nya nggak bisa bagus. Iya. Ya bulan kemarin kena 2 minggu Pak. Iya, makanya kan sini istilah sini kita wajibkan kalau mau masukin sapi wajib divaksin. Iya. Itu. Kendalanya gimana? Kalau kendala ya di penyakit sih, Bu. Di penyakit. Iya, dikit. Kita awal berdiri itu ada sekitar 1.007 ekor sapi dan itu kena PMK semuanya. Kita bikin ekoenzim ya untuk ekoenzim. Iya. Untuk penyemprotan ya. Jadi Ya. kita bikin sendiri. Iya, ekoenzim. Bikin sendiri yang dari sayur dan buah itu. Iya. Eh, ya bisa. Ini kita bikin sendiri nih. Kita buat sendiri bisa. bisa sendiri dari sayur dan buah. Ya. Untuk starternya kita pakai tetes. Iya. Desinfektannya atau untuk Ya ini bisa untuk semuanya, Bu. Untuk desinfektan, untuk pengobatan semuanya bisa. Di pencampuran, dipakan, diminum pun ya bisa. Kenalkan, nama saya Marus Ali. Nah ini kalau bicara sapi sebetulnya bukan ahlinya, Pak. Jadi sapi Indo ini sebetulnya pertama tahun 99 berdirinya namanya PTSB. Setelah itu berganti menjadi PT Harapan Soleh Utama Pro. Background yang punya ini juga orang pesantren. Masih keluarganya Saudara Khalil Bangkal. Dan di Malang ini yang Anwar itu masih pamannya. Iya. Jadi sebenarnya ini kiai ini. Jadi sapi ini sebetulnya hal yang mudah kalau kita mau mempelajari. Masih lebih sulit membaca kitab kuning. Masih dari sapi ini mudah sebetulnya. Pertama sapi ini yang pertama ada keyakinan. Orang kalau memiliki sapi harus jadi sapi. Coba. Tidak butuh waktu, bukan butuh waktu 24 jam, kalau bisa 27 jam. 27 jam. Kita awal-awal itu pakai, mohon maaf, kita dulu pakai berapa presor Pak Imam? ADG kita cuma 1,2 maksimal Pak Imam. Ya. Itu kita bisa 1,6, 1,7 Pak. Tapi kalau sapi lokal maksimal di 1,5 Pak Imam. Ya. Cuman bahan baku itu bisa Pak. Artinya kalau di Kalimantan kita juga sebagian bahan baku itu belanjanya dari Kalimantan, kelapa sawit ya Pak ya. Kita bikin chip juga. Jadi tergantung dari kemauan Pak. Jadi nggak mau nyoba dulu, yang dihitung tuh rugi dulu. Cuman veteriner itu awal-awal kalau mau kelihatan untung minimal di 100 ekor Pak. Iya. Iya. 100 ekor ya. Minimal di 100 ekor. 100 ekor itu kalau sapi lokal, jadi bisa apa itu keluar masuk. Kenapa? Karena kalau sapi lokal kan 100 hari, beda kalau sapi BI 100 hari. Nah, kalau sapi lokal 100 sampai 120 hari. 120. Iya, 30. Iya. Artinya kalau punya 100 sampai 120 ekor, kita bisa ngeluarin 1 hari 1 ekor, masukin 1 hari 1 ekor. Artinya itu apa itu nanti itu ada ya perputarannya itu seimbang. Karena kalau orang veteriner ini kita puasa dulu Pak, kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Cuman setelah sapi ini berjalan, itu nanti seperti di kita ini ada kurang lebih 900, kita jual 300, masuk 300. Terus seperti itu. Muter. Makanya yang pertama itu, yang kedua PMK ini Pak. Nah PMK ini memang harus ada keberanian. Terus yakin sama Tuhan dikasih yang baik-baik. Jangan berpikir negatif sedikit. Jadi sapi BE dulu 99 kita di sini Pak. Tahun 2003 kita ada farm itu di Negok, Tegal juga di Tangerang di dekat LG sana Pak. Itu kapasitas 12.000 sampai 15.000. Di Subang itu kita itu tahun 2009 kita di kapasitas 35.000 ekor. Saya jualan sapi waktu itu 12.000 sehari, 1 bulan, 12 sampai 15. Kenapa bisa tutup?
ada syarat harus belajar dulu tentang formula bikin pakan yang baik. Ya, itu adalah syarat. Soal nanti hasilnya gimana? Sana yang jalan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya. Bisa lanjut dengan baik. Ya. Kebetulan tenaga ahlinya beliau. Ada lagi yang mau menanyakan, monggo. Sekilas dari Pak Haji bahwa kita harus yakin ya dulu ada istilah sapindo ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, yang Sama Kok kita ini lebih banyak berhitung di ruginya dulu, mencoba itu lebih banyak berpikir daripada bertindaknya. Akhirnya ya kita jadi lambat. Itu yang untuk konsentratnya itu konsentrat pabrikan atau buatan? bikin sendiri kita. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Jadi kita beli bahan bakunya saja. Ya, nanti saya formulasi sendiri. Jadi di depan ini terus kita kasihkan sendiri. Kalau untuk bahan baku konsentratnya itu apa ya? Ada onggok, bungkil kedelai, bungkil sawit. Oh, bukti sawit datangkan juga. Iya, dari sana. Dari Kalimantan. Ya, biasanya Pak di nasi Oh, digunakan ya. bisa aja dia tebu dikasih Bisa. tapi usia muda. Nah, mudah bisa. Kadang kan tajam kan Pak, di tengahnya itu tajam. Nah, ya ini jagung bahasa dari ya ini ya. Ini. Bukan jerami jagung. Bukan. Aku pikir tadi jeraminya aja. Bukan, enggak. Kalau jerami kan Ada proteinnya ini. iya, kalau jerami kan seratnya Pak tinggi. Umur berapa dipotong ini? Ini di 60 sampai 70, iya. Memang sengaja Iya, karena kan yang dikejar Pisahkan kan jagungnya. kumpulnya. Ya kayaknya memang kita beli yang seperti ini, Pak. Enggak pakai kayak silase itu ya. Enggak. Silase itu kan ya sepertinya itu tadi, Pak, untuk melunakkan ya. Iya. Ini saya kasihkan 1% dari bobot badan. Dan satu hari sekitar kita butuh 5 sampai 6 ton. Nah, kalau kita silase butuh waktu proses lagi, biaya lagi. Ada hijauan lain ada perlakuan. Enggak, cuma ini aja. Kita pakai ini aja, iya. Dalam Kan kondisi- kebutuhan sedikit. Ini dalam kondisi segar seperti ini sudah bisa. Dikondisikan dengan Kalau ini ya. Nah, sebentar. Nah, jadi tiap hari ya ini kotorannya kita bersihkan terus kita angkut ke truk. Nah, ini. Nah, ini. Kalau ini lain berapa ini ya? Ini 80 ini kurang 10 hari yang ini masih ya. Ya. Jualnya ini. Ya. Ini konsentratnya. Oh, di campuran anu tadi Pak. Nah, ini kayak ini kan tebonnya ini. Tebonnya kan kita kasihkan seperti ini. Ya. Ini konsepnya. Ya. Nah, ini yang anu Pak ya, yang konsentratnya harga anu ya. Ya, Berarti itu. konsentratnya Pak harus beli dari luar. Ya. Ini masih sendiri. Oh, Bikin sendiri. Timbang langsung timbang kan udah ketemu bobotnya langsung nanti kirim gitu, lunas kirim untuk pemasarannya. Kirim ke sini. Nah, nanti katanya makanya kan tadi kan ada penyusutan di jalan itu tadi. Nah, untuk mengetahui performanya gimana ya nanti pas jual. Perjual kan bobot awal kan dari sana kan 350 itu tadi. Terus dikemukan di sini kan sekitar 3 bulan itu kan. Nah, nanti jualnya biasanya kalau makan kita bahan bakunya yang beli kan. bahan bakunya. Iya, bahan bakunya yang beli. Jadi yang lebih banyak di tempat kita apa ya itu yang kita pakai.